Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul kembali secara virtual dalam keadaan sehat ya untuk melakukan kegiatan pembukaan tahun pelajaran 2021-2022. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Bangsa, Ibu Insinyur Andri Herliani. Yang terhormat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Bangsa, Bapak Iradah Kurniawan SSN dan Ibu Lia Arlini SSN. Yang terhormat Pembina Al-Azhar Syifa Budi Cibubur, Bapak Profesor Dr. H.M. Darwis Hude MSI. Yang terhormat Direktur Perguruan Al-Azhar Syifa Budi Cibubur, Bapak Tony Yunanto SPD MM. Yang terhormat Pengurus Harian Al-Azhar Syifa Budi Cibubur, Bapak Amiruddin MAG. Yang terhormat Kepala SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur, Bapak Anwaruddin MPDI. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Saiful Arif STHI. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Reska Nerisa SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur, yang SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur, dan tentunya yang terhormat wali siswa kelas 7, 8, dan 9, serta anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Untuk seluruh hadirin, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk menginfokan tata tertib acara pembukaan tahun pelajaran 2021-2022. Demi kelancaran dalam sesi pembukaan hari ini, seluruh hadirin dimohon bersedia mengaktifkan kameranya serta mute mikrofonnya mulai sekarang dan selama sesi pembukaan tahun pelajaran baru. Selanjutnya, seluruh hadirin dimohon tidak melakukan chat dengan sesama peserta ataupun berkomentar pada sesi pembukaan tahun pelajaran 2021-2022 sedang berlangsung. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir bersama pada hari ini. Semoga semuanya dapat memetik manfaat yang bermakna dari sesi pembukaan tahun pelajaran 2021-2022. Kegiatan ini bersifat untuk kalangan terbatas. Kami akan rekam kegiatan ini untuk menjadi dokumentasi kegiatan sekolah. Baik, saya Evi Yuliastianingrum akan memandu acara pembukaan tahun pelajaran 2021-2022 pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, yaitu pembukaan. Kedua adalah ikrar. Ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar. Keempat, sambutan. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Bangsa yang akan diwakili oleh Direktur Perguruan Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Kelima, sambutan Dewan Pembina Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Keenam, sambutan Kepala SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur sekaligus pengenalan sivitas akademika. Ketujuh, pemutaran video pembukaan tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon secara simbolis oleh perwakilan pengurus OSIS. Kedelapan adalah doa. Kesembilan, breakout room Zoom untuk kelas 8 dan 9, serta pembukaan MPLS untuk siswa kelas 7. Dan terakhir adalah penutup.
Baik, acara berikutnya adalah pembacaan ikrar yang akan dipimpin oleh Freya Faustadanis. Kepada Ananda Freya, kami persilahkan. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. I witness that there is no God but Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. And I witness that Muhammad is the messenger of Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabbah. I sincerely accept Allah as my God. Aku rela bertuhan Allah. Wabil Islami dina. And Islam as my religion. Dan aku rela beragama Islam. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. And Muhammad as my prophet. Dan aku rela bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil Qur'ani imama wa hakama. And the Holy Quran as my guidance and supreme law. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Oh Allah, increase my knowledge. Ya Allah, tambahlah ilmuku. Warzuqni fahma. And improve my understanding. Dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, acara selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Bangsa yang akan diwakili oleh Direktur Perguruan Al-Azhar Syifa Budi Cibubur, yaitu Bapak Tony Yunanto, SPD MM. Kepada Bapak Tony, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Insinyur Hajah Andri Herliani, Ibu Sekretaris Yayasan Ibu Lia Lidiarni SSN, Bapak Pengawas Yayasan Bapak Iradah Kurniawan SSN, para orang tua murid yang saya muliakan, Kepala SD beserta para guru yang saya banggakan, juga ananda murid-murid yang saya cintai. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juli 2021, merupakan awal dari semangat kita untuk terus maju memerangi kebodohan menuju masa depan yang cerah, penuh berkah. Setahun lebih kita melewati masa pandemi dengan penuh daya dan upaya. Dengan penuh keikhlasan, tak lain dan tak bukan untuk mengemban salah satu syariat, yakni menimba ilmu. Sudah 20 tahun Al-Azhar Syifa Budi Cibubur melayani negeri dengan menggali potensi peserta didik, tidak hanya dalam bidang ilmu agama, teknologi, sains, sosial, bahasa, seni, dan ilmu pasti lainnya, tetapi juga dalam pembinaan karakter seorang pemimpin muslim yang akan menjadi agent of change yang hidup penuh berkah, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Anak-anakku dan orang tua murid sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Al-Azhar Syifa Budi Cibubur akan terus mengedepankan inovasi pembelajaran yang siap menjadikan peserta didiknya berkompetisi di persaingan global, menjadikan siswa dan siswi berprestasi, mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari generasi Z atau Z Generation yang secara unik berlandaskan Al-Quran, hadis, dan ilmu pengetahuan yang merancang dan membuat berbagai solusi dari segala tantangan yang dihadapi negeri ini. Dengan dukungan dari para guru yang berpengalaman, insya Allah segala bentuk bimbingan akademis dan non-akademis akan difokuskan kepada pengalaman belajar peserta didik secara holistik yang membentuk dan mengasah potensi-potensi siswa dan siswi untuk menjadi pribadi yang cerdas secara kognitif, dinamis secara afektif, dan unggul secara psikomotorik. Untuk itu kami mengajak semua sivitas akademika Al-Azhar Syifa Budi Cibubur untuk saling bersinergi, mengedepankan visi dan misi guna mencetak lulusan yang unggul, berakhlak mulia, dan amanah. Adapun di sini saya tidak sendiri, melainkan juga bersama tim yang solid dan profesional dengan dibantu oleh Kepala Bagian SDN atas nama Bu Kartika, PSI Psikolog. Beliau bertugas untuk menjamin mutu operasional layanan sekolah dan kualitas tenaga pengajar dengan mempersiapkan pelatihan-pelatihan teknis seperti pedagogis, soft skills, dan juga kurikulum serta teknologi yang akan semakin memantapkan performa guru sebagai garda terdepan dari layanan akademis di sekolah kita tercinta. Kemudian saya juga dibantu oleh Kepala Bagian Keuangan atas nama Bapak Wendy, yang senantiasa menggawangi tidak hanya pelayanan keuangan sekolah, namun juga secara visioner, menggali potensi investasi dan pengembangan sekolah yang siap bekerja sama melibatkan Bapak dan Ibu orang tua murid. Tentunya saya juga dibantu oleh Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Digital Marketing yang senantiasa mengejawantahkan kreativitas pembelajaran ke dalam dokumentasi website dan sosial media, yakni atas nama Bapak Ginanjar, yang sejatinya tidak hanya syiar kualitas produk pendidikan Al-Azhar Syifa Budi Cibubur, tetapi juga sebagai ajang siswa-siswi
guru, dan orang tua berkreasi dalam memasyarakatkan pendidikan Al-Azhar Syifa Budi Cibubur yang syarat akan perpaduan ilmu agama yang moderat, rahmatan lil alamin, dengan pembelajaran abad 21 yang berbasis sains, Internet of Things, dan teknologi. Tentunya, dengan dukungan Bapak dan Ibu orang tua murid di sini, Al-Azhar Syifa Budi Cibubur akan semakin maju dalam kualitas tanpa batas, yang insya Allah akan menjadi sekolah rujukan bernuansa Islami yang kaya akan prestasi. Terakhir, kami sampaikan bahwa walaupun sistem pembelajaran tahun akademik ini masih virtual atau daring dalam jaringan atau online, namun pastinya kami senantiasa memastikan kualitas dari pelaksanaan belajar mengajar di sekolah ini, yang dapat menjawab segala bentuk indikator pencapaian kompetensi peserta didik dengan maksimal dan aktual secara implementasi. Mudah-mudahan apa yang kita semua upayakan untuk kemajuan peserta didik dapat menjadi ladang amal dan keberkahan bagi kita semua yang menelurkan keberkahan yang tak terputus untuk meneruskan cita-cita bangsa dengan pendidikan Islami yang berakhlakul karimah. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Allahu Akbar. Maju terus. Ya, terima kasih Pak Tony atas sambutannya. Baik, kita langsung ke acara berikutnya. Acara berikutnya yaitu pemutaran video sambutan dari Pembina Al-Syifa Budi Cibubur, Bapak Profesor Dr. H.M. Darwis Hude, MSI. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. H.M. Darwis Hude, MC, mengucapkan selamat datang kembali di sekolah setelah kurang lebih 1 tahun lamanya kita menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Semoga ke depan tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat. Ya, demikian sambutan dari Pembina Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur, sekaligus pengenalan sivitas akademika. Kepada Bapak Anwarudin, MPDI, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang kami hormati segenap pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Bangsa,
Yang kami hormati Direktur Perguruan beserta Kabak. Yang kami hormati Pelaksana Harian. Yang kami hormati segenap pimpinan SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur beserta Dewan Guru. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta didik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan yang Pak Anwar banggakan selalu, seluruh peserta didik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali, bersilaturahmi di dalam virtual, tentunya dalam kegiatan pembukaan tahun ajaran baru, tahun pelajaran 2021-2022 SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini merupakan awal yang baik, keberkahan yang selalu diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu melindungi kita dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit yang sedang melanda di seluruh dunia, COVID-19. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan juga Allah selalu melindungi kita semuanya sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku pengikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anakku semuanya, mohon izin sebelum Pak Anwar melanjutkan untuk sambutan ini, mohon izin Pak Anwar ingin share screen. Bu Evi, apakah sudah terlihat, Bu Evi? Ya, sudah terlihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang kembali di SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Alhamdulillah wa syukurillah, pada tahun ini kita akan tetap konsisten Mohon maaf Pak Anwar, suaranya agak terputus. Bu Evi, apakah suara saya jelas? Oh ya, ya sudah ada Pak sekarang. Tadi sepertinya ke Pak. Apakah jelas suara saya, Bu Evi? Iya, sudah jelas. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Alhamdulillah di dalam SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur, setelah kami evaluasi 1 tahun ke belakang mengenai kegiatan belajar mengajar, ada beberapa kegiatan yang menurut evaluasi kami baik, kami teruskan, akan tetapi kami terus berinovasi sejauh mana demi kebaikan pendidikan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Baik. Alhamdulillah, 1 tahun sudah berjalan.
1 tahun sudah berjalan, kita selalu walaupun dalam keadaan PJJ, pembelajaran jarak jauh, Murojaah Tahfiz tetap berjalan di SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Karena menurut kami evaluasi ini baik, maka ini pun akan terus kami laksanakan satu hari dalam sepekan. Kemudian gerakan literasi sekolah. Alhamdulillah kemarin berjalan dengan baik dan ini pun akan tetap eksis dalam kegiatan 1 hari dalam 2 pekan atau dalam 1 bulan 2 kali pelaksanaannya. Kemudian kita pun istiqomah, konsisten mengadakan olahraga, senam bersama, ya senam bersama 1 hari dalam sepekan. Insya Allah 3 kegiatan ini tetap akan berjalan di tahun pelajaran 2021-2022. Dan ini juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang insya Allah tetap eksis dilaksanakan di SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Untuk penjelasan mengenai program-program lebih lanjutnya, kita akan jelaskan di dalam penjelasan kurikulum, baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Pembelajaran di SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur, kita mencoba akan ada 3. Untuk awal tahun pelajaran ini, berdasarkan informasi dari surat dari Diknas ataupun dari yayasan, kita tetap melaksanakan online learning atau pembelajaran jarak jauh. Seandainya pun nanti pemerintah sudah memperbolehkan untuk offline learning atau pembelajaran tatap muka, kami pun siap. Seandainya pun harus ada shift, ada pembagian di mana harus ada online learning dan offline learning, kita siap dengan blended learning. Semuanya sudah kita siapkan, termasuk guru-guru kami sudah melalui beberapa pelatihan selama 1 minggu penuh untuk mempersiapkan pembelajaran di SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Yang selanjutnya, konsep pembelajaran di SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur, yang pertama adalah Digital Islamic School. Kita berada di dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah digital. Dan juga karena kita adalah sekolah Islam, maka kami tidak bisa melepaskan itu semua, sehingga kita mempunyai sebuah konsep di SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur, yaitu Digital Islamic School. Kemudian ini yang kita coba kembangkan, sekolah yang sejahtera. Kemudian juga nanti kita kembangkan dengan digital citizenship, ya, di mana bagaimana caranya menjadi keluarga negara digital yang baik, dan kita juga akan memperhatikan kesehatan dalam belajar. Ini beberapa konsep yang kita kembangkan di SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur pada tahun pelajaran 2021-2022. Bu Evi, apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Baik. Digital Islamic School. Semua mengenai keislaman, insya Allah akan menjadi sebuah prioritas bagi kami. Pembelajaran dan juga hal-hal yang menjadi sesuatu kewajiban kita sebagai seorang Muslim, itu menjadi sesuatu yang menjadi konsen bagi kami. Kami akan mengimplementasikan 18 sikap dalam Al-Quran. Mulai dari sikap mutu sampai dengan bertakwa di semua kegiatan. Tahfiz dan tahsin ini pun akan tetap menjadi sebuah concern yang sangat bagi kami, karena kami selalu ingin selalu anak-anak kami ini berpegang teguh kepada Al-Quran yang mana menjadi pedoman hidupnya. Dilanjutkan dengan spiritualisasi pendidikan, di mana setiap kegiatan belajar mengajar yang akan diajarkan oleh guru-guru kami di SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur itu harus mengandung makna tentang keagamaan. Sekolah yang sejahtera.
ada beberapa item yang coba kami ingin terapkan di dalam pembelajaran tahun 2021-2022. Yang pertama adalah kebahagiaan. Alhamdulillah guru-guru kami sudah mendapatkan pelatihan dari psikolog kami selama 2 hari mengenai bagaimana caranya mengajarkan pembelajaran baik secara online learning atau offline learning, di mana tujuannya adalah agar semua yang belajar itu bahagia. Tidak hanya gurunya yang bahagia, terutama juga peserta didiknya merasakan sebuah kebahagiaan dalam belajar. Ini kemarin guru-guru kami sudah mendapatkan pelatihan khusus dari psikolog kami. Kepuasan di sini kita ada 5 yang akan menjadi concern kami. Yang pertama adalah memahami harapan peserta didik dalam belajar. Jadi kita harus di abad ini, di dalam kondisi seperti ini, kita harus bisa memahami apa sih harapan peserta didik dalam belajar. Sehingga ketika peserta didik mempunyai harapan, guru memfasilitasi, insya Allah pembelajaran itu akan menjadi sesuatu yang efektif. Kualitas produk yang dihasilkan. Alhamdulillah tahun kemarin secara hasil karya anak-anak banyak sekali, terutama mereka membuat video virtual tour, membuat video film dokumenter, dan sebagainya. Kualitas produk yang mereka hasilkan sangat-sangat luar biasa. Tidak hanya itu, kami juga ingin menghasilkan produk tentang hafalan anak-anak yang semakin hari semakin meningkat, dan juga mengenai akhlak anak-anak juga harus lebih berkualitas. Pelayanan unggulan. Kami ingin dalam kegiatan pembelajaran tahun 2021-2022 ini, pelayanan unggulan itu harus dikedepankan. Baik guru terhadap peserta didik terhadap guru, ataupun juga wali kelas terhadap orang tua terhadap wali kelas, dan juga pimpinan terhadap guru, pimpinan terhadap peserta didik, dan juga orang tua. Intinya kalau kita bersinergi bersama, guru, pimpinan, peserta didik, dan orang tua bersinergi bersama dengan tujuan pendidikan terbaik untuk peserta didik, insya Allah pembelajaran itu akan efektif. Memberikan keyakinan dan kepercayaan bahwa anak-anak kita semuanya akan sukses. Kemudian kita yakin bahwa pembelajaran ini seperti yang kita sampaikan tadi, apabila bersinergi semua komponen, insya Allah pendidikan yang terbaik bagi putra-putri kita semuanya akan berjalan. Kemudian juga mempunyai rasa empati. Di masa seperti ini, kita ingin anak-anak kita mempunyai rasa empati yang tinggi. Yang ketiga, distres atau tekanan rendah. Ini yang coba kita harus sama-sama pahami, biar baik sebagai guru ataupun peserta didik, tidak ada tekanan terlalu tinggi. Tapi kalau bisa tekanan itu menjadi rendah atau tidak ada tekanan sama sekali. Paling tidak harus mengerti tips belajar di rumah atau online learning. Yang pertama, kita harus bisa menyiapkan diri masing-masing, mempersiapkan tempat belajar, mengatur waktu belajar, menghindari gangguan. Tips agar anak tidak stres dalam PJJ, ini yang paling penting, perhatikan tidur. Tidur itu harus cukup. Kelola waktu, bagaimana cara mengelola waktu ketika menggunakan gadgetnya. Dan yang paling penting adalah ada olahraga ringan dan istirahat secukupnya. Yang keempat, kualitas yang baik. Dalam pembelajaran yang efektif, kita harus memperhatikan kualitas yang baik. Terutama kita akan, karena sekarang online learning, kita akan lebih memperhatikan bagaimana video pembelajaran yang baik dari guru ataupun peserta didik. Memperhatikan tips kelas dengan video conference. Dan ini juga harus menjadi perhatian bersama. Bagaimana sih kalau belajar secara online? Ya kita harus memperhatikan tips kelas dengan video conference, misal menggunakan Zoom. Aplikasi digunakan misal Zoom. Ya, kita harus membuat aturan dalam penggunaan Zoom ini. Kemudian sebelum di SMP Al-Azhar Syifa di Cibubur,
sebelum pembelajaran itu mulai, kita selalu membagikan materi sebelumnya, yaitu berupa video pembelajaran di Google Classroom, GCR. Bicara perlahan dan berjeda. Jadi bicara tidak seperti orang sedang berlari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tidak seperti itu, tapi kita ingin ketika dalam pembelajaran online learning itu berbicara perlahan dan berjeda. Bukan pelan, bukan, tapi perlahan. Sehingga apa maksud dan tujuannya dapat dipahami. Batasi durasi. Kami sudah membuat SOP bagaimana membatasi durasi dalam pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Atur durasi sebelum pembahasan, ini juga masuk dalam SOP kami. Membagikan seluruh bahan ajar di awal untuk murid mempelajari secara mandiri, membuat aturan belajar online, membuat kelas online terlihat menarik dengan background atau games edukasi. Ini pun kami kemarin sudah mendapatkan pelatihan, ya. Kami pun guru-guru kami pun sudah mendapatkan pelatihan. Jadi biar anak-anak tidak boring, tidak tidak jenuh, maka kelas online itu harus terlihat menarik. Membuat kelas contoh, mungkin bisa jadi nanti peserta didik mempelajari sesuatu topik yang diminati, lalu membuat kelas online berikut materi yang disampaikannya yang bisa diikuti oleh teman-temannya. Yang terakhir adalah mengetahui gaya belajar. Ini wajib bagi Bapak Ibu guru, bagaimana gaya belajar anak-anak kita. Kalau dulu di kelas mungkin terlihat, sekarang secara online Bapak Ibu guru ini harus bisa melihat bagaimana cara belajar, gaya belajar anak-anak kita semuanya. Yang selanjutnya adalah digital citizenship. Kami ingin mencoba, karena pembelajaran ini lebih banyak di dunia maya atau di dunia digital, maka kami ingin dalam pembelajaran di tahun 2021-2022 ini, anak-anak kita ini atau guru-guru kita semuanya mengetahui kewargaan digital. Apa sih itu kewargaan digital? Konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Ini yang paling penting sekarang, yaitu penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Implikasi penggunaan teknologi dunia maya yang baik dan benar, satu, pemilihan kata yang tepat saat berkomunikasi. Ini penting untuk kita semuanya. Yang kedua, tidak menyinggung pihak lain. Yang ketiga, tidak memberikan informasi rahasia apapun di sosial media atau media sosial, ataupun dimanapun itu. Saya rasa ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan sekarang dalam pembelajaran secara online. Dan juga kita bersama harus mengetahui tata kerama. Tata kerama menjadi kewarganegaraan digital, yaitu mungkin kita bisa menggunakan bahasa chatting. It's true, apakah benar? Nah, kita harus bisa melihat benarkah apa yang kita posting, benarkah ada isu yang kita baca terus kita forward, apakah itu benar? Ini harus benar sumbernya. Ini harus menjadi sebuah perhatian kita bersama. Ketika kita berada di dunia digital, kita harus mempunyai tata krama ini. Kalau kita ingin posting sesuatu, pastikan kebenarannya. Apakah ini menyakitkan? Nah, ketika kita ingin memposting sesuatu, apakah ini akan menyakitkan perasaan orang lain? Nah, ini juga harus menjadi sebuah tata krama atau sikap yang harus kita perhatikan di dunia digital. Apakah ilegalkah atau legalkah? Kemudian apakah ini penting, gitu kan? Penting. Apakah yang kita posting ini penting atau tidak penting, atau mungkin bisa mengganggu orang lain? Kemudian it's kind. Apakah yang kita posting itu sesuatu yang santun, sesuatu yang mempunyai sopan santun, atau mungkin bisa jadi kata-kata yang kita posting dapat menyinggung orang lain. Ini yang akan menjadi prioritas kita
dalam pembelajaran 2021-2022 mengenai sikap di dunia maya atau di dunia digital. Yang selanjutnya, Bapak Ibu dan anak-anak, kita akan konsen dalam kesehatan dalam belajar. Ya, waktu yang ideal dalam belajar itu sudah kita hitung 90 atau 180 menit per hari. Ya, kita di SMP kita menggunakan 1 jam pembelajaran itu 30 menit. Terus tetap melakukan pembelajaran sifatnya psikomotorik, aktivitas fisik. Ya, sebagaimana kita sampaikan dalam 1 pekan kita melaksanakan olahraga. Kemudian semuanya kita atur Bapak Ibu dalam SOP pembelajaran. Mungkin nomor 4 kita langsung saja bisa ke sini ya. Atur posisi layar 60 cm jaraknya. Layar berada di bawah level mata agar pandangan sedikit ke bawah. Bapak Ibu, ini semua sudah kita atur dalam SOP. Ini akan kita sampaikan kepada peserta didik kita ketika dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah kesehatan dalam belajar. Kita ingin selain sehat raga ini, jiwa ini, pikiran kita pun kita ingin sehat. Sehingga perlu adanya internet yang sehat. Ini juga menjadi sebuah konsen kita bagaimana caranya untuk bisa menjaga anak-anak kita dalam penggunaan internetnya tetap sehat. Tidak membuka situs-situs yang dilarang oleh agama ataupun pemerintah. Baik, mungkin ini sekedar yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Kami berharap sinergi semua komponen, pimpinan, guru, peserta didik dan orang tua untuk tahun ajaran ke depannya agar pendidikan peserta didik di SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur ini lebih baik. Yang selanjutnya, mohon izin share sekali lagi, saya akan mengumumkan formasi guru SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, Kepala Sekolah, saya sendiri, Wakil Kurikulum SMP, Bapak Saiful Arif STHI, Wakil Kesiswaan, Ibu Reska Nerisa, SPD, Guru Pendidikan Agama Islam, dan juga Guru Tahfiz, Bapak Ustadz Roni MPD, Ustadz Ahmad MKOMI, Ustadz Heru Hairullah MPDI, Ustazah Arifah Zikra Manap SPD. Ini adalah guru-guru agama yang ada di SMP. Selanjutnya guru bahasa Indonesia yang ada di SMP. Yang pertama adalah Bapak Ivan Yunisantiko MPD, Ibu Raden Saptiani SPD, Ibu Lulu Awaliyah SPD, kemudian Ibu Heni Rizna Ningsi SPD. Guru bahasa Inggris SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur, Bapak Mr. Imam Hidayat SPD, Miss Sukmayanti atau biasa disebut Miss Maya SPD, dan juga Miss Anis Diniar SPD. Guru IPA SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur, Bapak Sugi Ramansa SPD, Ibu Nurienti Septianti SPD, Ibu Evi Nursari MPD. Ini adalah guru-guru IPA kami. Yang selanjutnya guru IPS SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Yang pertama adalah Ibu Betty Suryati SPD. Yang kedua Ibu Sindita Tajuanggita SPD. Yang dilanjutkan dengan guru olahraga kami yaitu Bapak Budi Santoso SPD. Ini adalah salah satu guru penggerak kami, Bapak Ibu. Guru penggerak secara nasional, Pak Budi. Yang selanjutnya adalah guru PKN. Bapak Ridwan Hasim SPD, guru TIK Ibu Dewi Sunarti Eskom, guru bahasa Sunda Bapak Muhammad Fajrina Zilman Eshum, guru BK Ibu Devi Setiawati, guru matematika Ibu Estri Kartika Sari SPD, guru matematika selanjutnya adalah Ibu Evi Yulia Setianingrum.
Alhamdulillah guru-guru kami sudah 80% menjadi Apple teacher. Insya Allah dalam pembelajaran lebih komunikatif, efektif, dan menarik. Baik, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dalam sambutan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kami yakin peserta didik akan lebih kreatif, mandiri, dan juga sukses belajar di SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Begitu pula kami harapkan dengan keyakinan ini, kita bersama-sama bersinergi demi pendidikan yang terbaik untuk putra-putri kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anwar atas sambutan dan pemaparannya. Agenda berikutnya, kita akan tunggu Bapak Ibu dan sekalian tahun pelajaran 2021-2022. Oke, sepertinya sudah siap videonya. Ya, alhamdulillah kita sudah membuka tahun pelajaran baru 2021-2022. Boleh beri tepuk tangannya ya Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk memeriahkan acaranya ya, tahun pelajaran baru, insya Allah semangat baru juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, selain ada video pembukaan tahun pelajaran baru, kita juga ada sesi untuk penanaman pohon secara simbolis yang akan diwakilkan oleh perwakilan pengurus OSIS. Di sini ada 3 orang perwakilan OSIS. Ada Ananda Alensia Kaira Early, kemudian ada Ananda Kemal Razan, dan Ananda Luneta Sandra Sukmono. Oke, kita langsung saja persilahkan kepada Ananda Kemal, Alen, dan Tata untuk seremonial penanaman pohon pembukaan tahun pelajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Evi atas kesempatannya. Baik, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang saya hormati, perkenalkan, saya Luneta Sandra Sukmono akan mengajak hadirin sekalian untuk menyaksikan penanaman pohon yang akan dilaksanakan oleh perwakilan pengurus OSIS SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Adapun tujuan dari dilaksanakan penanaman pohon ini adalah untuk menanamkan rasa cinta lingkungan sejak dini dan meningkatkan rasa kepedulian siswa dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Hadirin sekalian, untuk penanaman pohon yang pertama, yaitu pohon jeruk limau yang akan dilakukan oleh Alensia Kaira Early, yang merupakan Ketua OSIS SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur periode 2021. Assalamualaikum Alensia, apakah sudah siap untuk penanaman pohon yang pertama? Waalaikumsalam Tata, alhamdulillah sudah siap. Alhamdulillah. Jeruk limau dengan nama latin Citrus ambicarpa adalah salah satu buah sitrus yang sering digunakan sebagai penambah rasa dalam makanan. Buah satu ini paling umum digunakan dalam masakan. Jeruk limau memiliki kandungan vitamin C yang berlimpah. Minuman yang diberikan jeruk limau akan menambah harum aroma masakan tersebut.
Jeruk ini memiliki pohon berbentuk perdu kecil dengan tinggi 1-2 meter. Buahnya berukuran kecil-kecil, yaitu berdiameter 2-3 cm. Daun jeruk sambal atau jeruk limau ini merupakan daun majemuk serta memiliki warna hijau tipis dan beraroma wangi. Bunga jeruk limau ini berwarna putih dan beraroma wangi. Buah jeruk yang masih muda berwarna hijau. Semakin tua, buah akan berubah warna menjadi kuning. Buah jeruk ini berkulit tebal, berkerut-kerut, dan beraroma wangi. Daging buah jeruk sambal ini berwarna putih serta memiliki rasa asam. Jeruk limau sering digunakan sebagai pelengkap bumbu masakan Asia dan di Indonesia khusus diperas sebagai campuran sambal. Selain sebagai bumbu masakan, jeruk limau memiliki beberapa manfaat yang lain, yaitu manfaat untuk kesehatan. Kandungan yang dibawanya bisa mencegah terkena banyak penyakit. Berikut manfaat dari jeruk limau. Yang pertama, meningkatkan sistem imun tubuh. Tingginya kandungan vitamin C di dalam jeruk limau bisa membantu kekebalan tubuh lebih baik. Vitamin C ini dapat membantu tubuh untuk menghasilkan sel baik untuk menghancurkan mikroba. Setidaknya bisa terhindar dari penyakit pilek dan flu musiman yang sering terjadi karena perubahan suhu secara drastis. Yang kedua, menyehatkan pencernaan. Makanan-makanan yang asam seperti jeruk limau sangat baik untuk sistem pencernaan dan organ-organ di dalamnya. Sifat asamnya pun dapat meningkatkan sekresi air liur untuk memudahkan organ pencernaan mencerna makanan yang sudah lembut. Selain itu, kandungan flavonoid dapat meningkatkan produksi enzim untuk mengurai makanan dalam tubuh. Yang ketiga, dapat menurunkan berat badan. Saat pencernaan baik, kita tidak perlu ragu lagi untuk kelebihan berat badan. Jeruk limau pun dapat membantu sistem metabolisme tubuh dan membakar kalori untuk menjadikannya tenaga. Dengan begitu, tubuh pun akan sedikit menyimpan cadangan makanan dalam tubuh. Minuman perasan jeruk limau hangat secara rutin setelah makan dijamin berat tubuh akan lebih ideal. Namun, jangan lupa aktivitas fisik seperti berjalan kaki atau olahraga lainnya untuk memaksimalkan manfaat dari jeruk limau yang satu ini. Yang keempat, dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Kandungan ini, magnesium dan kalium, dapat menurunkan kadar kolesterol dalam pembuluh darah dan melancarkannya. Dengan begitu, jantung pun akan lebih lancar memompa darah ke seluruh tubuh. Vitamin C yang ada dalam jeruk limau juga bisa mencegah risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular. Dengan mengonsumsi jeruk limau pun, penyakit jantung dan stroke bisa dicegah. Namun, kamu tetap perlu menerapkan pola hidup sehat untuk semakin menurunkan resikonya. Yang kelima, dapat mencegah kanker. Antioksidan dalam jeruk limau juga cukup tinggi berfungsi untuk mencegah perkembangan sel kanker dalam tubuh. Selain itu, kandungan ini pun dapat membantu mempercepat perbaikan sel-sel rusak di dalam tubuh. Dan yang terakhir, dapat melawan infeksi bakteri. Ada berbagai penyakit yang disebabkan infeksi bakteri dalam tubuh. Bakteri ini bisa dibawa oleh makanan yang dikonsumsi dan menyebabkan tubuh keracunan. Saat merasa seperti keracunan makanan, kamu bisa meredakannya dengan mengonsumsi jeruk limau. Demikian penanaman pohon dan penjelasan manfaat dari pohon limau. Terima kasih kepada Alensya yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon dalam rangka pembukaan tahun pelajaran 2021-2022. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, mari kita berikan tepuk tangan virtual untuk teman kita, Alensya. Assalamualaikum, Kemal. Apakah sudah siap untuk penanaman pohon yang kedua? Waalaikumsalam, sudah siap. Untuk penanaman yang kedua, yaitu pohon pucuk merah yang akan dilaksanakan oleh Muhammad Kemal Razan yang merupakan pengurus OSIS bagian dokumentasi. Pucuk merah atau daun pucuk merah atau juga Syzygium myrtifolium adalah spesies tumbuhan yang dikenal sebagai tanaman hias yang berasal dari jenis Syzygium. Warna tunas daun yang baru muncul memiliki warna merah menyala sehingga tumbuhan ini memiliki sebutan pucuk merah. Warna daun akan berubah perlahan menjadi hijau seiring berjalannya waktu. Pucuk merah merupakan sejenis tanaman perdu yang biasanya dijadikan tanaman hias di pekarangan rumah, perkantoran, dan sebagainya, serta masih termasuk ke dalam famili yang sama dengan tanaman cengkeh. Bila diperhatikan,
Bentuk tajuk dan daunnya pun sangat menyerupai tanaman cengkeh. Tumbuhan ini merupakan tanaman asli dari Bangladesh, Borneo, Jawa, Semenanjung Malaya, Myanmar, Filipina, Sumatera, dan Thailand. Pucuk merah dapat diperbanyak bisa dengan dua cara, yakni cara vegetatif dan cara generatif. Selain alasan keindahan, pohon ini ditanam karena memiliki akar tunggang yang mampu menghujam ke dalam tanah, cara kokoh untuk merehabilitasi lahan, mencegah longsor, dan menyimpan cadangan air. Pucuk merah memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida lebih besar dibanding jenis tumbuhan yang lain. Hal ini dilihat dari laju fotosintesis dan kandungan timbal daun pucuk merah. Di samping itu, tanaman ini dapat mencegah longsor dan menyimpan cadangan air. Hal ini dikarenakan tanaman ini memiliki struktur akar tunggang yang kokoh. Akar pucuk merah terdiri dari akar tunggang yang merambat dan terus membesar. Akar berbentuk bulat dan berwarna coklat. Akar dari tanaman ini bisa menopang lebih kuat agar tanaman pucuk merah bisa berdiri tegak. Bentuk batang yang bulat, berkayu, dan mempunyai kambium di dalamnya. Tinggi dari batang pucuk merah ini bisa mencapai ketinggian 5 meter jika tumbuh di tempat yang subur dan terdapat nutrisi yang tinggi. Daun pucuk merah ini berbentuk oval dengan lancip pada ujung daunnya. Untuk struktur, daun pucuk merah mempunyai tulang daun dengan tumbuh di tiap rantingnya. Warna dari daun pucuk merah ini cukup unik, karena jika daun masih muda, daunnya akan berwarna merah. Seiring waktu, daunnya akan berubah menjadi hijau. Dua warna yang dikombinasikan tersebut menjadikan tanaman ini memiliki warna yang indah jika dilihat. Bunga dari tanaman pucuk merah ini merupakan bunga yang majemuk dengan tersusun dalam malai berkarang terbatas. Ketika bunga sudah mekar, bunga dari pucuk merah akan tampak kepala putik yang berwarna putih, dengan tangkai putik yang berukuran lebih pendek jika dibanding benang sari dari bunganya. Letak putik tepat berada di tengah, sedangkan tangkai sari berwarna putih berukuran lebih panjang dari putiknya dan memiliki jumlah yang banyak. Bunga dari tanaman pucuk merah ini merupakan bunga yang majemuk dan tersusun dalam malai berkarang terbatas. Pucuk merah memiliki buah yang berbentuk bulat agak pipih. Di bagian tengah dari permukaan atas buah terdapat cekungan. Ukuran dari buah pucuk merah berdiameter kira-kira 0,7 cm. Untuk warna dari buah ini berwarna hitam mengkilat ketika sudah masak. Terima kasih Kemal atas partisipasi dalam penanaman pohon dalam rangka pembukaan tahun pelajaran 2021-2022. Untuk hadirin, kami mohon untuk memberikan tepuk tangan kembali untuk Muhammad Kemal Razan. Demikianlah penanaman pohon dalam rangka pembukaan tahun pelajaran 2021-2022. Mari sejak dini dibiasakan mencintai lingkungan dengan belajar menanam pohon untuk menjaga kelestarian alam dan keseimbangan lingkungan. Kami pengurus OSIS SMP Al-Azhar Syifabri Cibubur mengucapkan selamat kepada seluruh siswa SMP Al-Azhar Syifabri Cibubur yang akan memulai kembali kegiatan belajar. Semoga masa pandemi ini tetap tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar dan melakukan berbagai kegiatan positif yang akan membawa kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Evi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda, Tata, Alensya, dan Kemal atas partisipasinya. Semoga kita juga seperti tanaman ini gitu ya, selalu bertumbuh, terus bergerak ya, tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya adalah kita ke pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Roni Nugraha MPDI. Oke, sepertinya sudah siap. Kepada Pak Roni kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, sejenak marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam momentum pembukaan tahun ajaran baru tahun 2021-2022, marilah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan di tahun ajaran baru ini khususnya anak-anak sekalian menjadi anak-anak yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam menimba ilmu, dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Anda semuanya dijadikan anak yang soleh dan solehah, bisa membanggakan untuk kedua orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bihikmatik wansur alaina rahmatak wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma wa ma qadaita alaina min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Roni atas doanya. Demikianlah acara pembukaan tahun pelajaran 2021-2022. Semoga bermanfaat untuk kita semua, serta semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas kita. Terima kasih kami ucapkan kepada para tamu undangan, Bapak Ibu Guru, wali siswa kelas 7, 8, dan 9, serta seluruh siswa yang sudah ikut berpartisipasi pada pagi hari ini dalam acara pembukaan tahun pelajaran 2021-2022. Baik, sebelum kita tutup acara pembukaan tahun 2021-2022, kita akan mengadakan sesi foto ya Bapak Ibu dan anak-anak sekalian untuk dokumentasi kita nih sebagai salah satu bentuk memeriahkan acara juga gitu ya. Jadi untuk seluruh hadirin dimohon untuk mengaktifkan videonya dan masih di mute juga gitu. Ada 10 slide Bapak Ibu, jadi mungkin ada 10 kali take foto ya. Karena saya juga tidak hafal, ada di mana-mananya. Jadi monggo Bapak Ibu dan anak-anak sekalian untuk bergaya 10 kali gitu ya. Bu Dewi, bisa dimulai Bu Dewi? Oke, sepertinya sudah siap ya. Jadi siap-siap kita foto yang pertama. Slide 1. Oke. Foto kedua. Oke. Ketiga. Oke, gayanya boleh ganti-ganti ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut foto keempat. Foto kelima.
Foto ke-6. Oke, kita lanjut lagi. Foto ke-7. Oke, foto ke-8. Oke, next kita gaya ke-9 ya, gaya andalannya Bapak, Ibu, dan anak-anak. 1, 2, 3. Oke, foto sudah komplit semuanya. Oke, terima kasih untuk para hadirin semuanya. Baik, sebelum acara ditutup, saya sebagai pemandu acara mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mohon izin menginfokan juga, setelah ini seluruh siswa kelas 7 tetap berada di room Zoom utama untuk memulai rangkaian kegiatan MPLS bersama dengan tim panitia. Sedangkan untuk siswa-siswi yang saat ini kelas 8 dan 9, kami berikan waktu 10 menit untuk menuju ke breakout room untuk bertemu dengan nanti ada sesi pengumuman wali kelas dan pendampingnya gitu. Dan kepada Bapak Ibu, wali siswa serta tamu undangan dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom untuk melanjutkan aktivitasnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya pada kegiatan pembukaan tahun pelajaran 2021-2022 pada pagi hari ini. Oke, untuk anak-anak kelas 8 dan 9 boleh ya langsung menuju ke breakout room Zoom-nya. Akan ada pengumuman lagi ya, pengumuman tambahan. Oke, untuk siswa-siswi kelas 9 boleh masuk ke room Zoom-nya ya, Nak. Kita ada sesi pengumuman spesial nih buat kelas 8 dan 9-nya. Jadi yang di room Zoom utama, siswa-siswi kelas 7-nya. Kita mau masuk sesi pengenalan lingkungan sekolah bersama Bapak Ibu gurunya ya. Tetap semangat ya siswa-siswi kelas 7-nya nih, perkenalan hari pertama. Semoga di SMP nih semakin semangat lagi belajarnya, semakin berprestasi lagi, semakin lebih baik lagi pokoknya ya. Oke. Untuk kelas 8 dan ke-9, kelas 8 dan kelas 9, boleh ya langsung klik join aja ke room Zoom-nya, sudah dibantu sama Bu Dewi. Jadi biar nanti kalian langsung masuk, bertemu lagi nih ya, bersama teman-temannya setelah libur sekian lama ya, lumayan dapat refreshing. Untuk siswa-siswi kelas 8 dan 9, boleh langsung ya, tadi sudah dibantu sama Bu Dewi beberapa. Untuk Bapak Ibu orang tua siswa, monggo dipersilahkan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali.
Untuk siswa kelas 7-nya tetap standby di room Zoom utama karena akan ada sesi pembukaan MPLS ya bersama dengan Bapak Ibu guru panitia. Ketemu kakak kelas juga nih dari OSIS juga akan ikut berpartisipasi ya mendampingi kalian dalam berkegiatan di masa MPLS ini. Oke. Untuk Ananda sekalian yang belum mengisi absennya ya nak, di chat Zoom itu sudah ada absensi. Kalau misalkan belum diisi, boleh sambil menunggu diisi dulu ya untuk absensinya. Jadi udah benar-benar masuk gitu ya, udah resmi nih jadi anak SMP sekarang. Dan kelasnya juga boleh. Biasanya siswa dapat melakukan aktivitas seperti olahraga dan aktivitas-aktivitas lainnya. SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur Cilengsi memiliki tempat bagi siswa-siswinya yang ingin melakukan kegiatan keagamaan, yaitu Masjid Syuhada Al-Azhar Syifabudi Cibubur Cilengsi. Ini adalah kebun sekolah SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur Cilengsi. Di sini teman-teman bisa melakukan berbagai kegiatan seperti menanam, memelihara, dan juga memanen hasil dari tanaman tersebut. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا Salah satu budaya SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur Cilengsi adalah membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, kita dapat menggunakan Baik, sebelum pembukaan MPLS-nya kita buka secara resmi, akan ada penjelasan mengenai penggunaan Twibbon nih, anak-anak. Jadi, untuk memeriahkan juga ya, kita pakai Twibbon untuk semakin menambahkan semangat kita lagi di MPLS ini. Nah, untuk penjelasan mengenai Twibbon-nya, itu akan disampaikan oleh Ibu Evi Nursari. Nah, Bu Evi Nursari, apakah sudah siap, Bu? Insya Allah Bu Evi. Oke, sama-sama Bu Evi ya. Jelas Bu Evi. Sudah jelas Bu, siap. Alhamdulillah. Oke, baik. Mungkin saya langsung mempersilahkan Bu Evi Nur ya untuk menyampaikan Twibbon-nya sebelum kita buka MPLS-nya secara resmi dengan Pak Anwar. Baik, terima kasih Bu Evi di atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adik-adik kelas 7, alhamdulillah. Sudah kelas 7 ya sekarang. Alhamdulillah sudah beralih dari putih hijau jadi putih biru. Tak kerasa ya. Untuk memeriahkan acara MPLS ini, kita akan menggunakan Twibbon ya. Mungkin adik-adik sudah sering menggunakan Twibbon, hanya saja ada sedikit perbedaan dari yang biasa adik-adik gunakan Twibbonnya. Kalau yang dari SD Al-Azhar mungkin sudah terbiasa ya menggunakan Twibbon aplikasi langsung dari Twibbonnya. Nah, sedikit penjelasan mengapa kita tidak menggunakan Twibbon langsung, karena Twibbonnya sendiri agak kurang safety ya. Jadi, ada kemungkinan foto kita, kalau menggunakan Twibbon, ada kemungkinan foto kita nanti akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, untuk menghindari itu, maka kita menggunakan Twibbonnya manual. Nanti, panitia akan share file untuk digunakan untuk jadi Twibbonnya. Nah, pada saat adik-adik save file Twibbonnya, pastikan adik-adik save-nya dalam bentuk PNG ya, jangan dalam bentuk JPEG. Karena kalau save-nya dalam bentuk JPEG, maka foto adik-adik nggak akan bisa dimasukkan ke dalam Twibbon tersebut. Jadi pastikan yang pertama, save-nya dalam bentuk PNG. Kemudian baru kita gunakan Twibbon tersebut. Memasukkan fotonya bisa menggunakan Canva. Mungkin adik-adik sudah familiar dengan Canva. Kalau di Canva mudah ya. Adik-adik tinggal buka aplikasi Canva-nya, kemudian masukkan Twibbon-nya, kemudian tambah gambar atau tambah foto adik-adik. Tinggal digeser fotonya, diarahkan ke bagian yang kosong, bagian tengah, selesai. Nah, kalau pakai Canva lebih mudah. Nah, sekarang Bu Evi mau memberikan tutorial atau cara bagaimana jika menggunakan aplikasi lain. Oke, izin share screen dulu ya. Oke, ada beberapa aplikasi pakai Canva, juga bisa dengan menggunakan foto editor. Kalau pakai Canva lebih mudah ya. Nah, sekarang bagaimana jika menggunakan foto editor? Yang pertama, masuk dulu ke aplikasi foto editornya, kemudian pilih. Nah, pilih foto. Kalau kalian tadi save fotonya dari WhatsApp group, mungkin akan tersave di galeri folder WhatsApp. Nah, kalau warnanya hitam begini, artinya foto Twibbon ini sudah tersave dalam bentuk PNG. Tapi jika ini warnanya putih, berarti bentuk filenya masih dalam JPEG. Jadi diubah dulu ke dalam bentuk PNG. Kemudian apabila sudah selesai dimasukkan fotonya, lanjut klik garis 3 di kanan bawah, kemudian text image, kemudian klik tanda tambah, kemudian gambar, dan selanjutnya tinggal pilih di galeri. Misalnya di sini mau dimasukkan foto es krim. Tapi nanti tentunya fotonya foto adik-adik ya. Kemudian play. Bentar. Nah,
Setelah dimasukkan, nanti di pojok kanan bawah sini ada lapisan atau layer. Diklik lapisan atau layernya, kemudian diulang ya. Kemudian nanti di sini di bagian atas ada garis 3. Nah, garis 3-nya itu kalian klik agak lama, kemudian turunkan ke bawah. Sehingga foto kalian nanti akan masuk ke Twibbon tadi. Nah, sekarang fotonya sudah masuk. Kalau sudah masuk, kita bisa geser-geser fotonya, mau diatur apakah fotonya mau besar atau kecil, ini bisa kita atur-atur. Nanti di sini ada pengaturannya. Kalau sudah selesai, oke. Kemudian tinggal di-save di galeri. Dan kalau sudah selesai, tinggal kita lihat di galeri kita. Sudah ada di galeri kita, jangan lupa. Jika tidak ada di itu, kemudian kita cari di folder lain di galeri kita. Nah, sudah ada, sudah siap. Kalau sudah siap, artinya sudah siap untuk di-share. Nah, adik-adik, kalau sudah selesai edit foto ke Twibbon-nya menggunakan Canva atau menggunakan foto editor, maka adik-adik bisa share Twibbon-nya, boleh share-nya di Instagram, boleh share-nya di Facebook, boleh juga di status WhatsApp. Lebih baik lagi, biar lebih seru, maka adik-adik share-nya di semua media sosial yang adik-adik punya. Jangan lupa, kalau mau share di Instagram atau di Facebook, adik-adik tag dan mention Facebook, Instagram Al-Azhar Syifa Budi ya. Tapi sebelum adik-adik tag dan mention Al-Azhar Syifa Budi, maka pastikan Instagram adik-adik sudah tidak di private. Karena kalau Instagram adik-adik di private, maka Instagram Al-Azhar Syifa Budi tidak bisa posting ulang postingan kalian. Jadi kalau ingin postingan kalian diposting ulang oleh Al-Azhar Syifa Budi, maka dibuka dulu private-nya. Nanti kan di settingan Instagram ada privasinya, nah privasinya itu dibuka dulu. Nanti panitia yang lain akan memberikan video tutorial, akan share video tutorial, juga nanti captionnya harus bagaimana Bu? Nanti akan di-share oleh panitia ya untuk captionnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan kalau mau bertanya. Misalnya Bu, boleh nggak saya edit fotonya pakai aplikasi lain? Boleh, silahkan. Pakai aplikasi apa saja yang kalian kuasai. Yang penting foto kalian bisa masuk ke Twibbon. Oke? Kalau sudah jelas, saya kembalikan ke Ibu Evi Yulia ya. Ibu Evi Yulia. Bu Evi. Bu Evi-nya belum ada. Ya, Pak Bu Evi Nur, sekarang materi ini ya, kepemimpinan ya? Sambil menunggu Bu Evi Yulia, Bu Evi mau berkenalan nih sama adik-adik kelas 7 yang baru. Bu Evi Nur. Di sini Bu Evi lihat ada Rajendra. Assalamualaikum Bu Evi Nur. Ada Nada Sabira, Diera Vicky,
Oh, ada Pak Anwar sudah bergabung. Baik adik-adik, nanti kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita kembali dulu ke Pak Anwar. Silakan Pak Anwar. Ya. Baik, Oke. Terima kasih Pak Binur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Evi Yulia, terima kasih. Bu Evi Nur saya, terima kasih. Anak-anakku semuanya, selamat datang di SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur ya. Mungkin ada yang sebagian sudah kenal Pak Anwar karena pernah bertemu secara virtual, atau mungkin pernah bertemu di SD ASBCC ya. Dan sebagian yang lain mungkin baru baru kenal dengan Pak Anwar. Baik, Pak Anwar, insya Allah sekitar 15 menit akan bersama kalian sedikit menjelaskan tentang kepemimpinan ya. Sebelum Pak Anwar mulai, Pak Anwar punya satu keyakinan kepada kalian semuanya. Apa tuh keyakinannya Pak Anwar? Ya, yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menakdirkan kalian menjadi seorang pemimpin ke depannya. Siapa tahu di antara kalian nanti ada yang menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Siapa tahu ke depannya kalian akan menjadi pemimpin yang membawa perubahan yang luar biasa bagi bangsa ini. Itu keyakinan Pak Anwar untuk kalian, bahwa Allah akan memberikan kesuksesan untuk kalian di masa yang akan datang dan kalian akan menjadi pemimpin. Ya, baik. Sebelumnya Pak Anwar perkenalkan diri dulu. Nama Bapak Anwaruddin. Bapak di SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur ini tahun ketiga Pak Anwar. Jadi Pak Anwar itu dari kepala sekolah dari tahun 2019. Sebelumnya Pak Anwar di Al-Azhar Syifa Budi Jakarta. Cukup lama, dari tahun 2008 sampai 2019. Jadi 2008 sampai 2019. Kira-kira berapa tahun ya Pak Anwar di sana? Silakan di chat, kolom chat Zoom diketik ya. Coba ada yang tahu? Pak Anwar dulu di Jakarta, Al-Azhar Syifa Budi Jakarta dari tahun 2008 sampai 2019. Kira-kira berapa tahun tuh ya? Pak Anwar pengen lihat dulu nih, ada yang kirim chatnya nggak? Bu Evi bisa, anak-anak bisa chat di sini nggak? Untuk chat bisa. Tidak bisa ya. Ya udah, kalau tidak bisa mungkin ada yang oke, baik. Kalau tidak bisa tidak apa. Baik. Terus kemudian Pak Anwar terakhir 11 tahun. Terima kasih anak-anakku semuanya. Baik. Jadi cukup lama juga ya. Pak Anwar 11 tahun jadi guru, Nak. Pak Anwar 11 tahun jadi guru. Kemudian 4 tahun jadi wakil kesiswaan. Jadi 4 tahun jadi wakil kesiswaan, 11 tahun jadi guru. Nah, gimana ceritanya tuh Pak Anwar? 11 tahun jadi guru, 4 tahun jadi wakil. Ya. Jadi ketika Pak Anwar jadi wakil pun Pak Anwar juga jadi guru. Baik, kita masuk ke materi Pak Anwar ya. Izin share screen Pak Anwarnya. Oke. Mana ini? Wevi, apakah sudah terlihat, Wevi? Ya, sudah, Pak. Baik. Nah, kepemimpinan Nabi dan Rasul. Pak Anwar akan membawakan sebuah materi tentang kepemimpinan Nabi dan Rasul. Kenapa sih harus kepemimpinan Nabi dan Rasul? Padahal pemimpin-pemimpin dunia banyak gitu ya. Karena menurut Pak Anwar, kepemimpinan yang paling terbaik di dunia dan di akhirat, Pak Anwar ulangi, kepemimpinan yang paling terbaik di dunia dan nantinya di akhirat adalah kepemimpinan seorang Nabi dan Rasul. Mengapa demikian? Ada yang tahu mungkin? Bisa, anak-anak bisa menyalakan, bisa unmute nggak Bu?
Bu Evi. Oke, semua anak bisa di-unmute. Oke, coba ada yang tahu nggak? Sebelum Pak Anar menjawab, mungkin ada yang bisa menjawab. Di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ya? Pemahaman dari hadis dan Al-Quran. Masya Allah, karena berdasarkan hadis dan Al-Quran. Siapa ini? Assalamualaikum, Pak Anar, boleh kenalan? Halid, Pak. Siapa namanya? Pak. Oh iya, Masya Allah. SD-nya dari SD mana? SD Al-Azhar Syifa Budi. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ya, betul. Karena Nabi dan Rasul, landasan atau pedoman hidupnya adalah Al-Quran, hadis dan Al-Quran dan hadis ya. Sehingga pasti akan mendapatkan sebagaimana doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan berikanlah kepada kami kebaikan pada kami di akhirat. Masya Allah ya. Ini kenapa kita kalau menjadi pemimpin harus seperti Nabi dan Rasul. Lanjut. Baik, siapa pemimpin yang kalian idolakan? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Pak Anwar doakan anak-anak yang menjawab mengidolakan Nabi Muhammad nanti di surganya bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Anwar, kenapa begitu? Baik, ada hadis yang menjelaskan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai, mungkin Pak Anwar di sini artikan yang mengidolakan ya dari sebuah kaum, maka ia akan bersamanya di akhirat. Kalau kita cinta, kalau kita idola, menjadikan idola Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan berkumpul bersama Nabi Muhammad nanti di akhirat. Berarti kalau bertemu dan berkumpul bersama Nabi Muhammad, tempatnya di mana ya? Di surganya Allah. Surga. Amin, ya, surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting, nak. Jadi idola kalian yang paling utama ya harusnya Nabi Muhammad. Biar apa? Nanti sama-sama di surga bersama beliau. Pak Anwar juga pengen sekali. Pak Anwar gak mau sendirian. Makanya Pak Anwar menyampaikan ini. Bareng-bareng kita bersemuanya bersama Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut. Apakah Nabi dan Rasul ada yang menjadi pemimpin? Coba, siapa yang kalian tahu selain Nabi Muhammad? Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, pinter. Terus? Nabi Daud. Nabi Daud, pintar. Siapa lagi? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf jadi raja atau jadi sekretaris atau bendahara? Bapak Nabi Musa. Bendahara. Baik, cukup dua dulu ya. Kita terima kasih anak-anak pintar ini. Masya Allah. Bapak doakan jadi pemimpin ya, nak. Ini dia. Satu Nabi Adam, nak, jangan lupa. Karena Nabi Adam khalifah fil ard. Pemimpin di muka bumi ini. Sewaktu itu belum ada manusia. Sewaktu itu belum ada manusia, baru hanya Nabi Adam, kemudian ada jin, ada iblis dan sebagainya. Tapi yang menjadi khalifah, yang menjadi pemimpin di dunia ketika itu adalah Nabi Adam. Yang kedua Nabi Daud. Beliau adalah seorang raja. Kemudian Nabi Sulaiman juga seorang raja. Karena Nabi Sulaiman adalah putranya Nabi Daud. Dan Nabi Muhammad SAW pemimpin dunia dan akhirat. Kita lanjut. Bagaimana kriteria menjadi pemimpin yang baik? Di sini dia. 4 kriteria pemimpin yang baik. 1 sidik, amanah, fatonah, tablik. 1 sidik, 2 amanah, 3 fatonah, 4 tablik. Kenapa sih Pak kita harus jujur dari kecil? Kenapa sih Pak kita harus amanah dari kecil? Kenapa sih Pak kita harus cerdas, fatonah dari kecil? Kenapa sih Pak kita harus
menyampaikan sesuatu yang baik atau tabligh dari kecil. Karena ini salah satunya ya, salah satu jawabannya adalah karena inilah 4 kriteria pemimpin yang akan dimudahkan hisabnya di akhirat kelak. Pak Anwar ulangi, salah satu jawabannya kenapa harus begini, Pak? Ya, karena kalau mempunyai 4 sifat ini, kemudian nanti kalian menjadi seorang pemimpin, kalian nanti akan dimudahkan hisabnya di akhirat kelak. Dimudahkan itu seperti apa, Pak Anwar? Mudahnya itu pokoknya kalau kamu menjadi pemimpin yang jujur, akan mudah dihisapnya. Oh, ini jujur, tidak korupsi dan sebagainya. Ketika menjadi pemimpin yang amanah, wah ini baik nih, segala sesuatunya baik. Jadi mudah nanti dihisapnya di akhirat. Menjadi pemimpin yang cerdas, oh ternyata rakyatnya menjadi rakyat yang subur makmur, rakyatnya menjadi rakyat yang baik, kemudian perekonomian subur makmur dan sebagainya. Kemudian selalu menyampaikan sesuatu yang baik. Nah, ini salah satu jawabannya kenapa harus mempunyai 4 ini. Nanti kalian menjadi pemimpin yang dihitung amal ibadahnya sangat mudah di akhirat. Pengen seperti itu? Pak Anwar juga pengen. Makanya Pak Anwar selalu introspeksi diri, melihat di dalam diri sendiri. Apakah Pak Anwar sebagai kepala sekolah sudah jujur, sudah amanah, sudah patonah, sudah tabligh? Itu yang harus terniang-niang, nak. Bukan saat ini umur Pak Anwar 40 tahun segini, harusnya mikirin, tidak. Tapi ini harus dilatih dari awal. Dilatih dari awal. Kalau sudah terbiasa dari kecil, mempunyai sifat sidik, amanah, fatonah, tabligh, ya, ketika nanti menjadi pemimpin, wah, insya Allah dunia akhirat baik. Insya Allah dunia akhirat akan didapatkan kebaikannya. Selanjutnya, bagaimana cara memimpin? Kita harus bisa memanage diri sendiri. Nih, bisa memanage waktu, memanage potensi yang dimiliki. Kemudian mampu mempunyai sebuah strategi yang baik. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai strategi yang baik. Ya, kemudian efektif dalam berkomunikasi. Baik. Pak Anwar mau nanya deh. Pernah dengar cerita ada Ratu Semut beserta rakyatnya ingin menyeberang jalan, kemudian mereka melihat Nabi Sulaiman. Ada yang pernah dengar cerita itu? Atau mungkin pernah baca? Pernah ya? Oke. Ketika itu kan semut itu beserta rakyatnya ingin nyebrang jalanan kan? Kemudian di jalan yang lain akan lewat Nabi Sulaiman beserta tentaranya. Ya. Nah, terus kalian masih ingat nggak apa yang dikatakan raja atau ratu semut ini kepada rakyatnya? Ada ingat apa yang kira-kira dikatakan? Hati-hati ada semut. Hati-hati ada semut. Hati-hati ada semut. Oke. Ya, mungkin seperti ini. Ratu atau raja semut mengatakan kepada rakyatnya, wahai rakyatku, semuanya berhenti dulu, ya, karena akan ada Nabi Sulaiman beserta bala tentaranya akan melewati jalan ini. Yang menjadi pertanyaan Pak Anwar, kenapa Raja Semut itu berkata seperti itu? Apa tujuannya ya? Takut untuk injek Sulaiman. Takut karena lebih besar daripada semutnya. Takut keinjek, Pak. Oh, biar nggak keinjek Nabi Sulaiman, gitu ya? Ya. Oke. Nah, baik, terima kasih jawabannya. Nah, kenapa raja ini mengatakan seperti itu pada rakyatnya? Ya, karena Raja Semut ini ingin melindungi rakyatnya dari hal-hal yang
tidak sesuatu yang hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, coba seandainya kalau rajanya, ayo terus. Hal-hal yang enggak, Pak. Iya, kalau misalnya Raja Semut ini, ayo terus maju jalan. Apa yang terjadi kira-kira sama rakyatnya, rakyat semut ini? Ya diinjek. Oh, diinjek. Tapi seorang pemimpin dari Raja Semut ini pintar dan efektif dalam berkomunikasi. Berhenti dulu semuanya. Biarkan Nabi Sulaiman lewat dulu, baru kita lewat. Ya, nah, inilah seorang pemimpin. Jadi bagaimana caranya mengayomi, memberikan rasa aman kepada pengikutnya, tapi sesuatu yang benar, ya nak ya. Baik, akuntabel dan responsibel. Nah ini tadi yang salah satu contohnya tadi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari Al-Quran, cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran itu banyak sekali hal-hal baik yang bisa kita ambil. Baik, siapakah pemimpin masa yang akan datang? Ada yang tahu? Ada yang tahu bisa jawab pertanyaan panel. Siapakah pemimpin masa yang akan datang? Jawabannya adalah kalian semua generasi Qurani yang akan menjadi pemimpin untuk bangsa ini. Ingat nak, berpegang terus pada Al-Quran dan hadis. Kalian akan menjadi generasi Qurani. Ya, Bapak doakan semoga bermanfaat, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Baik. Baik, itu mungkin dari Pak Anwar ya. Singkat, padat, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang penting kalian harus menjadi anak yang jujur, anak yang amanah, anak yang cerdas, dan anak yang menyampaikan sesuatu tentang kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak doakan semuanya menjadi pemimpin yang baik di dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bu Evi Yulia. Ya, Pak. Mungkin itu cukup dari saya. Oh, oke. Mohon maaf. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Anwar yang tadi sudah menyampaikan materi tentang kepemimpinan. Semoga seluruh siswa Al-Azhar Syifabudi Cibubur ini menjadi calon-calon terbaik ya untuk menjadi pemimpin bangsa dan agama. Amin ya Robbal Alamin. Dan sebagai simbol pembukaan MPLS pada hari ini akan diputar video pembukaan MPLS. Oke, sambil kita menunggu. Oke, nah itu tadi openingnya ya. Kita sudah membuka acara MPLS ini secara simbolis melalui pemutaran video. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan juga, terus kita semakin semangat juga ya untuk melakukan kegiatan MPLS ini. Dan untuk informasi bahwa kegiatan MPLS ini akan dilakukan ya dari tanggal 12 Juli sampai tanggal 15 Juli 2021. Jadi dari hari Senin sampai hari Kamis ya untuk sesi MPLS-nya. Dan tentunya kegiatan ini akan diisi oleh kegiatan yang bermanfaat, materi-materinya juga pastinya bermanfaat untuk kalian ya.
Dan selain materi-materi, tentunya kalian juga nanti bertemu dengan Bapak Ibu guru ya di SMP. Ada siapa aja nih ya? Tadi udah kenalan sama beberapa gurunya ya. Ada Bu Evi Nursari, terus ada Pak Anwar juga sebagai kepala sekolah. Nah, nanti masih ada Bapak Ibu guru yang lain yang akan memberikan apa ya? Memberikan pengetahuan baru, wawasan baru, baik itu tentang hal-hal yang pengetahuan umumnya, tentang keagamaannya, ataupun juga nanti ada sesi ice breaking-nya juga nih. Jadi biar nggak biar nggak bosen ya, biar tetap semangat, tetap senang mengikuti MPLS ini, kita ada sesi ice breaking yang akan dipimpin oleh kakak kelas kita di OSIS. Nanti kenalan juga nih ya sama kakak kelasnya, ada kelas 8 dan 9. Oke, untuk selanjutnya kita ada sesi istirahat ya anak-anak. Nah, yang mau sarapan dulu, kalau tadi belum sempat sarapan boleh banget ya. Yang mau sholat duha dulu boleh, yang mau berjemur dulu juga boleh ya. Pokoknya kalian istirahat dulu sampai pukul 10.15. Nanti silahkan kalian boleh live Zoom-nya ya. Boleh di-off-kan kameranya juga boleh. Terus nanti kita join lagi pada pukul 10.15 untuk mengikuti rangkaian kegiatan MPLS yang selanjutnya ya. Mungkin itu aja informasi dari Ibu sebelum jam 10.15. Ya, itu aja untuk penjelasannya dari Ibu ya. Silakan beristirahat Nak, boleh di-off-kan kameranya atau mau live Zoom-nya dulu juga boleh. Silahkan ya. Oke, nah. Selamat beristirahat buat anak-anak kelas 7. Untuk join Zoom-nya nanti di link yang sama ya. Jadi nanti nggak perlu bingung lagi nih cari-cari linknya ya. Khusus kelas 7 saja, spesial untuk siswa-siswi kelas 7-nya.